Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang motivasi belajar. Dua kata kunci dari bahasan kali ini adalah motivasi dan belajar. Motivasi berkaitan dengan kata motif yang berkonotasi dengan dorongan, sedangkan motivasi sendiri dapat dipahami sebagai upaya untuk menggerakkan seseorang agar terdorong melakukan suatu hal. Jika motivasi melibatkan upaya untuk mendorong atau menggerakkan seseorang, maka istilah motif merupakan dorongan itu sendiri. Motivasi menjadi salah satu kunci keberhasilan manusia. Keberadaannya mendorong manusia untuk melakukan suatu hal yang besar dan mengagumkan. Banyak dari orang yang biasa misalnya berasal dari ekonomi rendah, tapi menjadi sukses di masa depan karena memiliki motivasi yang besar sekali. Motivasi seringkali menjadi sumber semangat yang terus-menerus berkobar. Meskipun jalan aral merintang terus menghadang. Berkaitan dengan belajar, ya, merupakan bagian dari berbagai aktivitas berpikir, mengamati, memahami, dan sebagainya. Belajar menjadi bagian penting agar manusia dapat memperoleh ilmu dan menjadikan ilmu itu panduan dalam kehidupannya. Secara psikologis, belajar dikatakan sebagai proses perubahan perilaku menuju arah yang lebih baik. Tanpa perubahan perilaku, suatu hal tidak dapat dikatakan sebagai proses belajar. Hadirin yang berbahagia, setelah menaksir pengertian dari dua istilah ini, yaitu motivasi dan belajar, agaknya kita dapat menarik benang merah bahwa motivasi belajar merupakan hal ikhwal tentang hal-hal yang menggerakkan seseorang agar mampu belajar lebih baik. Motivasi belajar ini merupakan salah satu kekuatan yang membuat seseorang tetap survive untuk terus belajar. Belajar menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam proses manusia butuh untuk mengetahui, memahami, dan menyatukan berbagai pengetahuan yang dapat memperluas pemikiran. Pengetahuan dan pemahaman menjadi modal manusia untuk berhasil dalam kehidupan ini. Keberadaannya bukan hanya tentang proses yang dilakukan oleh orang-orang yang menempuh jenjang pendidikan tinggi, melainkan mencakup proses yang dialami oleh setiap manusia. Motivasi belajar penting untuk ditumbuhkan. Barangkali kita pernah mempertanyakan, mengapa kita belajar? Motivasi apa yang mendasari kita untuk belajar dan sebagainya. Pada perjalanannya, ada begitu banyak kondisi yang mendorong kita agar terus belajar. Dorongan itu bisa berasal dari orang tua, lingkungan, atau bahkan diri sendiri. Sebelum kita dewasa, kita begitu naif dalam mengartikan proses belajar. Kita mengira bahwa kewajiban belajar hanya dimiliki oleh siswa sekolah, sehingga memandang bahwa orang yang tidak bersekolah tidak belajar. Kita pun pernah salah niat bahwa kerja keras yang kita lakukan hanya ditunjukkan untuk meraih predikat juara dan memperoleh ranking 1 dalam setiap kenaikan kelas. Kadang kita begitu dangkal dalam mengartikan alasan apa yang membuat kita
harus terus belajar. Seseorang pernah berkata bahwa sekolahnya manusia tidak hanya sebatas pada 4 dinding ruangan kelas. Setiap tempat bisa dijadikan sekolah, dan setiap orang bisa dijadikan guru. Dan satu lagi, bahwa setiap waktu adalah proses pembelajaran. Singkat ceritanya adalah bahwa setiap manusia dapat belajar kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Barangkali kehidupan inilah yang merupakan sekolah sesungguhnya, karena keberadaannya yang begitu memberikan penjelasan, sekaligus pertanyaan yang membuat manusia sering bertanya-tanya sehingga ia berpikir dan mencoba mencari jawaban dari setiap kebingungannya. Mengapa manusia harus belajar? Sering yang timbul pertanyaan seperti itu. Barangkali kita harus merenung bahwa apa harga kebernilaian manusia selain keberadaannya, sehingga makhluk yang berpikir, atau kurang lebih sebagai makhluk pembelajar. Siapalah manusia jika ia bukan sebagai makhluk yang pembelajar? Bukankah kita sama-sama tahu bahwa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuannya dalam berpikir? Maka manifestasi kemampuan berpikir itulah yang terwujud dalam proses belajar. Manusia harus belajar karena ia harus menunaikan tugasnya sebagai khalifah yang keberadaannya memberikan kemanfaatan pada berbagai makhluk. Ia pun harus menunaikan tugasnya sebagai makhluk Tuhan yang akan menujunya dengan jalan yang diridhoinya. Maka dengan begitu, belajar adalah jembatan agar manusia dapat menunaikan tugasnya dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama makhluk. Tanpa belajar, manusia tidak ubahnya binatang yang dinilai hanya dari fisiknya, tapi tidak dengan jiwa dan akalnya. Belajar adalah satu-satunya jalan untuk memahami hal ihwal tentang semesta, terutama untuk mengenal Sang Pencipta. Belajar menjadi jembatan yang membuat manusia dapat memberdayakan akalnya dengan maksimal. Belajar adalah sebuah proses yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Setelah mengetahui tentang mengapa kita harus belajar, maka saatnya kita beralih pada pertanyaan kedua, yaitu hal-hal apa yang mendasari kita untuk belajar? Apakah hanya untuk mengejar materi, kedudukan, popularitas, gengsi, atau lainnya? Tak dapat dipungkiri bahwa seringkali kita terjebak pada suatu kondisi yang menempatkan materi sebagai tujuan, termasuk di dalamnya belajar. Belajar sebagai bagian dari mencari ilmu ditempatkan pada posisi yang dangkal, yaitu hanya untuk dijadikan kendaraan untuk memperkaya diri. Ingatlah bahwa terlalu dangkal menjadikan dunia sebagai tujuan dari belajar, karena belajar adalah sarana dan tiket untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar adalah upaya mencari dan memahami ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Sebenarnya semua ilmu, apapun itu jenisnya, adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mengantarkan manusia untuk lebih mengenali Tuhan dan dapat mengungkap hikmah dari setiap peristiwa kehidupan yang ada di alam ini. Belajar
mengantarkan manusia pada pemahaman tentang hal ihwal kehidupan ini. Dengannya semakin kayalah manusia dengan pemikiran dan keluasaan sudut pandang. Ilmu pengetahuan sebagai bagian dari pembelajaran menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Albert Einstein bahkan sampai pada suatu kesimpulan bahwa ilmu yang sejati akan membawa manusia pada keimanan sejati. Hadirin yang berbahagia, istilah yang digaungkan saat ini adalah lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hidup. Artinya adalah bahwa proses pembelajaran manusia tidak berhenti ketika ia lulus sekolah atau telah selesai dalam menuntaskan perkuliahan. Strata 1, melainkan pembelajaran adalah proses yang dibutuhkan manusia sepanjang hidupnya. Dan hal ini tidak terkait hanya tentang jenjang pendidikan formal yang diikuti oleh manusia, melainkan sebuah proses untuk terus belajar dengan sikap proaktif untuk mencari tahu dan mencoba untuk memahami suatu hal dan ilmu terbaru. Pada hari ini, kita memasuki era di mana informasi begitu mudah didapat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Bisa dipastikan bahwa perubahan bergerak cepat sehingga teori-teori lama sering dipatahkan oleh teori baru dan kajian terhadap suatu fenomena terus berubah setiap waktunya. Singkatnya, keberadaan ilmu pengetahuan pun bergerak dinamis, di mana perubahan yang satu mengiringi perubahan lainnya. Bagi kita yang menyandang profesi guru, kesiapan untuk terus mengikuti perubahan ilmu pengetahuan harus terus ditingkatkan. Jangan sampai ilmu yang kita berikan pada siswa adalah teori lawas yang sebenarnya telah dipatahkan oleh teori baru. Hal yang menjadi penyakit bangsa ini adalah cara pandang yang menempatkan hanya siswa sekolah dan anak-anaklah yang harus belajar. Sedangkan bagi manusia dewasa, mereka merasa cukup dengan ilmu-ilmunya, sehingga mereka tidak perlu untuk terus mengupgrade diri dengan terus belajar. Hal ini sangat keliru, karena ilmu pengetahuan terus bergerak maju, sedangkan para guru tidak bisa hanya mengajarkan ilmu yang didapatnya bertahun-tahun lalu ketika menempuh pendidikan formal. Belajar adalah suatu kondisi di mana pengetahuan dan pemahaman manusia terhadap suatu hal berkembang yang dengannya muncul suatu perubahan perilaku. Banyaknya ilmu yang belum tersingkap di dunia ini adalah fakta mengapa manusia harus belajar. Bahkan jika manusia mengerahkan seluruh waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menggalai setiap ilmu pengetahuan yang ada di alam ini, niscaya itu pun tidak akan cukup. Bukankah pernah dikatakan bahwa ilmu manusia ibarat setetes air dalam lautan yang luas? Namun, meskipun demikian, manusia tidak pernah rugi untuk belajar. Karena dengan belajar, ia mampu menyingkap berbagai rahasia fenomena di alam raya ini. Kesemuanya ini, baik ilmu pengetahuan, sosial, dan agama, mengarahkan manusia untuk lebih bijaksana dalam memandang dan menyikapi hidup. Sehingga sikap proaktif untuk belajar dalam setiap masa membawa manusia pada kebaikan dan kebijaksanaan dalam setiap bertambahnya
waktu hidup yang dimilikinya. Poin terakhir dari penyampaian hari ini adalah bahwa belajar adalah kehidupan itu sendiri. Tanpa belajar, kehidupan itu mati atau tiada nafasnya. Barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhir kata, semoga kita dapat menjadi sosok pembelajar dimanapun, kepada siapapun, dan dalam situasi apapun. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi motivasi belajar yang keberadaannya terus kekal sebagai sumber ilmu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.